Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatshumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kawula hormati, ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Malam ini marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita ingkang insyaallah menika badhe dados kebetahan kita benjang yang wonten ing yaumil akhir. Inggih menika nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah. Mudah-mudahan salat yang baru kita kerjakan bersama-sama itu menjadi pembuka awal pintu barokah kita di malam hari ini. Harapan kita di setiap malam, awal malam Allah membukakan pintu berkah. Semoga berkah itu juga akan terus melanggung berjalan hingga sampai pagi harinya. Sebagai bukti kita adalah seorang yang beriman, seorang yang beragama Islam, dan Allah merawat nikmat itu semua, dan juga Allah memberikan nikmat sehat dan sempat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa ditemukan lagi
dalam rangka bersama-sama menuntut ilmu, mengembangkan ilmu, memperdalam ilmu yang sangat penting, lebih-lebih ilmu agama. Ilmu umum saja kita diperintahkan untuk menuntutnya, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, tuntutlah ilmu walau, di dalam sebuah hadisnya, berada di negeri Cina. Maksudnya walaupun tempatnya jauh. Rasulullah memberikan pesan kepada kita agar supaya kita selalu mengikuti pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para kiai dimanapun berada. Wong negeri Cina saja Rasul masih mengharuskan, apalagi hanya di Indonesia. Lebih sempit lagi di Kecamatan Batang atau Kabupaten Batang, disempitkan lagi di Kecamatan Batang. Lebih sempit lagi mungkin di desa-desa yang ada di sekitar Kecamatan Batang itu. Rasulullah SAW memerintahkan itu tidak dengan ukuran tempat dan waktu, tetapi kapan saja, di mana saja kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk sebagian waktu itu untuk belajar, dan sebagian lagi jelas untuk mencari nafkah, mencari rezeki untuk menafkahi keluarga kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada kita pengikutnya yang setia dalam rangka membaktikan diri kita kepada Allah, yang senantiasa berpedoman kepada hadis atau sunnah Rasul, atau apa-apa yang telah dicontohkan Rasul kepada kita. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bersolawat dan kita melakukan apa yang ibadah kita sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, Rasulullah akan memperhatikan kita. Rasulullah akan segera memohonkan syafaat pertolongan kepada Allah untuk umatnya. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Makanya marilah apa yang diperintahkan oleh Rasul kita, apa yang dicontohkan oleh Rasul kita ikuti dan kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Jangan ada di antara kita yang sami'na wa asaina, tak rungokke tapi mbuh ora reti, tak lakoni ya sak karepku, ora lakoni ya sak karepku. Bagi orang yang beragama Islam yang kuat, imannya kuat itu tadi, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya, yang dibawa oleh Rasul untuk kita, itu kita hanya menjawab sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taati perintah-perintahmu itu. Ini bagi orang yang beriman. Bagi yang mungkin setengah beriman, setengah tidak, atau barangkali tidak beriman, ya hanya mengatakan sami'na wa asaina, tak rungokke, tapi aku ora arep nglakoni. Jangan sampai ada di antara kita yang
berprinsip seperti itu. Bapak Ibu rahimahullah, selawat sangat penting bagi kita. Syafaat sangat penting bagi kita besok di yaumil akhir. Karena saat itu tidak ada seseorang yang dapat memberikan syafaat kecuali Allah mengizinkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, apa yang Rasul contohkan kepada kita, apa yang Rasul anjurkan kepada kita, apa yang Rasul kerjakan untuk kita, memberikan contoh kepada kita, kita ikuti, nah, kita laksanakan, dengan harapan besok kita akan mendapatkan pengakuan dari Rasul bahwa kita itu adalah umatnya yang pantas untuk diberikan, dimohonkan syafaat oleh Rasul kepada Allah untuk orang-orang itu. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami termasuk umat yang diperhitungkan, umat yang diakui oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pertemuan ingkang malam Kamis kepengker kawula sampun ngaturaken tentang Allah itu memiliki sifat khairul al-ghafirin, sebaik-baik zat atau Tuhan yang maha pengampun, sebaik-baik zat yang memiliki ampunan. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan kealfaan, jangan dibiarkan begitu saja. Walaupun memang kita itu Bapak Ibu rahimahullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikatakan al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Sesungguhnya kita manusia itu tempat lupa dan salah. Rasulullah meneruskan di dalam sebuah hadisnya, sebaik-baik orang yang salah, segeralah bertaubat, beristighfar. Ojo dipendem, ojo diumpetke. Sebab mengko jenengan punya kesalahan dan tidak diakui, tidak segera minta maaf kepada Allah, beristighfar, nanti di yaumil akhir akan dibeberkan, akan dibuka loh. Kamu dulu ketika masih hidup di dunia melakukan beberapa banyak kesalahan dan kekeliruan, ora tahu njaluk ampun kepada Allah. Itu nggih. Jadi Allah adalah sebaik-baik zat yang memberi ampunan. Dan Allah suka memberikan ampunan kepada orang yang bertobat. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat orang-orang yang mau bertobat dengan kalimat cukup simpel, astaghfirullahalazim. Mohon ampunan ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Engkaulah zat yang maha agung, engkaulah zat yang maha mulia. Tidak kepada siapa-siapa, kecuali mungkin kita berbuat salah kepada orang lain. Nah, itu baru kita sudah bertobat kepada Allah. Karena kita punya salah dengan orang lain, kita segera mohon maaf kepada orang lain itu
untuk mengikhlaskan perbuatan salah kita. Karena akan menjadi masalah Bapak Ibu. Kalau kita melakukan kesalahan pada orang lain kemudian kita tidak pernah meminta maaf, dipendem Pak Ora, orang itu kemudian merasa tersinggung, mati. Sedangkan kita belum pernah minta maaf. Nanti di akhirat akan menuntut kita Bapak Ibu. Iya, akan menuntut kita. Kelihatannya kita hebat, hajinya oke, pahala haji ada, puasa ada, zakat ada, sholat ada. Tetapi karena hanya satu hal saja, hanya lidah saja. Lidah kita memang tidak bertulang. Lidah kan tidak bertulang nih. Nek bertulang ya ora iso ngomong. Jadi lidah itu harus kita jaga. Dalam rangka kita bermasyarakat kepada siapapun, terutama kepada adik, saudara kita, sekandung, sepupu. Kemudian saudara yang ada di luar kita, mungkin tetangga kita. Itu sudah termasuk saudara. Berbuat baiklah sebagai bukti kita orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasil jarahu fal yuhsin jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berbuat baiklah selalu kepada tetangga kita. Berbuat baik selalulah kepada saudara-saudara kita. Ini Bapak Ibu. Kalau tidak, besok di akhirat akan ditagih. Kita bertengger di surga, kemudian ada seseorang datang protes kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kenapa orang itu kok apa kira-kira pantas orang itu berada di sana? Allah kemudian mengatakan, apa masalahnya? Dikeluarkan masalah-masalahnya itu. Ada beberapa orang yang datang kemudian menghaturkan apa yang pernah dilakukan oleh orang yang bertengger di surga itu. Yang satu pernah ini kemudian pahala hajinya diambilkan untuk yang dikhianati, yang dizolimi. Yang satu datang lagi pahala sholatnya diambil. Satu datang lagi pahala puasanya diambil. Satu datang lagi pahala zakatnya diambil. Wisoranono kebaikan. Datang lagi masih saya punya Kemudian keburukan-keburukan orang yang ada yang terakhir itu ditimpakan kepada kita. Maka dari itu monggo Bapak Ibu, kita bersama-sama menjaga diri kita. Al-insanu fi salamatul insan fi khifdil lisan. Keselamatan diri kita tergantung kepada mulut kita. Tapi saiki ono Bu, keselamatan kita tergantung pada jari-jari kita. Ya kan ono nggih? Saiki kan ngene jari-jari karena memang ngetul HP. Ya di mensos itu kan itu nggih. Ya Bapak Ibu. Ini sebagai ya peringatan sajalah untuk diri saya pribadi dan panjenengan semua. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari itu. Kita bisa hidup berdampingan dengan adik kita, saudara kita, kakak kita, tetangga kita dengan baik dan akan membawa kesejahteraan, keselamatan hingga sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, berdasarkan firman Allah yang pernah saya sampaikan yang beberapa hari yang lalu, saya ingin menyambung. Ada ayat yang
hampir sama dengan ayat-ayat yang sudah pernah saya sampaikan lebih awal. Di antaranya adalah surat 7 ayat yang ke-155 yang dulu sudah saya sampaikan. Jadi saya ingin membacakan ayatnya dan arti daripada surat 2 ayat 55 dan 56. Nggih. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatshumus sa'iqatu antum tangdurun tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kamu melihat, atau kami bukan kamu, sebelum kami melihat Allah dengan terang-terangan. Karena itu kamu disambar halilintar dengan kamu menyaksikannya. Setelah itu kami orang-orang yang kuat tadi, kamu setelah itu kami bangkitkan kamu setelah kamu mati supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebutkan bahwasanya orang-orang Bani Israel itu yang dipilih oleh Rasul kira-kira 70 orang ini, mereka ingin meyakinkan benar, aku ora yakin dan aku ora percaya karo kowe Musa nek urung aku ndelok Tuhanmu seperti apa. Dia tidak yakin bahwa Allah itu ada. Kalau mereka beriman mestinya tidak begitu. Kemudian Nabi Musa barangkali akan bisa menunjukkan bukti-bukti keberadaan, bukti-bukti adanya Allah. Itu bisa lewat dirinya, lewat kaumnya, lewat apa yang diciptakan Allah di hadapan kita. Tetapi orang-orang Bani Israel itu seperti itu. Sehingga kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya dengan mengirimkan halilintar, petir, geledek. Orang-orang itu yang menyatakan bahwa ingin seperti aku nek wis weruh Tuhanmu, aku percaya Musa. Langsung disambir petir. Kemudian orang itu seluruhnya mati. Kemudian Allah hidupkan kembali. Tetapi masih tetap ajek, tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Musa, yang disampaikan oleh Musa, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel pada sifat-sifat dan keingkaran nenek moyang mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Wong-wong Bani Israel kuwi diilikake karo Nabi Musa tentang sifat-sifat nenek moyangnya. Ya, termasuk di sana adalah yang namanya Fir'aun, yang namanya Hamam, yang namanya Qarun. Itu orang-orang yang
yang yang enggak yakin, enggak percaya, bahkan menentang Allah, menyombongkan dirinya, mengangkat dirinya sebagai Allah. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tinggi, kata Fir'aun. Itu Bapak Ibu. Mereka pernah berkata kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami dapat melihat Allah dengan jelas, dengan terang-terangan. Karena sikap dan kelakuan mereka yang demikian itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka, itu berupa halilintar, gledek, bledek basa Jawane nggih niku, yang menyambar mereka. Allah mengirimkan gledek, Allah mengirimkan halilintar kepada siapapun yang dikehendaki yang durhaka kepadanya. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu. Ayat ini memberi peringatan secara langsung memang kepada Nabi Musa dan Bani Israel, tetapi secara tidak langsung kita juga ikut mendapatkan peringatan. Jangan sekali-kali kalian melecehkan kekuatan dan keesaan dan kemahakuasaan Allah. Akibatnya itu tadi. Ini sebagai pelajaran. Menurut satu riwayat, mereka berjumlah 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam untuk pergi bersamanya ke Bukit Tursina, meminta ampun atas kesalahan mereka, menyembah anak sapi yang kemarin sudah disinggung oleh Ustadz kita. Anak sapi yang dibuat oleh Bani Israel, oleh Samiri, yang ketika itu Nabi Musa sedang melakukan dakwah, sedang beriktikaf barangkali orang semedi orang ini beriktikaf memohon petunjuk kepada Allah selama 40 hari kalau tidak salah, 40 hari 40 malam. Ya, Nabi Harun saudaranya itu dimusuhi oleh Bani Israel. Kemudian Nabi Harun dengan bersama-sama masyarakat Israel saat itu kemudian meminta gelang-gelang emas, kalung-kalung emas, kemudian dilemparkan di bara api, yang kemudian emas itu berubah menjadi, padahal itu memang dicetak, dibuat oleh Samiri, salah satu di antara umat Nabi Musa yang durhaka, menjadi patung anak sapi yang terbuat dari emas, dan itu ada rongganya. Bisa bersuara, iya biasa kalau rongga kena angin kan mau gitu kan. Oh itu sapi. Orang-orang Bani Israel ditipu oleh Samiri untuk menyembahnya. Jarene mon ini pesan dari Nabi Musa. Nah itu. Begitu Nabi Musa pulang, Nabi Musa kemudian hampir saja memukul Harun dengan tangannya. Karena ulah dan perbuatan, sebenarnya bukan perbuatan Musa Harun, tetapi perbuatannya Samiri bersama dengan yang lain. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Bahwa sebelum mereka dapat melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora arep beriman gitu nggih.
kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak akan membenarkan ucapan Nabi Musa alaihissalam bahwa Taurat itu adalah kitab Allah. Pertamanya tidak akan yakin bahwa Taurat itu bukan kitab Allah tetapi ngomongin Nabi Musa. Dan bahwa Musa setelah mendengar perkataannya, bahwa Musa telah mendengar perkataannya, bahwa dia memerintahkan untuk menerima perkataan dan mengamalkannya. Lalu datanglah halilintar menyambar mereka, sedang yang lain menyaksikan peristiwa itu. Jadi ketika Allah mengirimkan petir menyambar orang yang sejumlah 70 ini, Nabi Musa dan yang lain memperhatikan. Maksudnya Nabi Musa dan Bani Israel. Tetapi yang melihat itu juga setelah itu kembali tidak akan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menunjukkan dirinya dengan kekuasaannya, memerintahkan makhluknya untuk menampakkan. Tapi sekali lagi, Bani Israel tidak kemudian segera beriman. Karena dosa tentunya harusnya kemudian Nabi Musa memerintahkan kepada umatnya agar supaya segera bertobat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimullah yang saya hormati, kemudian Allah Subhanahu wa taala membakar orang-orang itu dengan semburan-semburan api yang ditimbulkan dari halilintar itu ketika menyambar petir itu. Kemudian selanjutnya Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau meminta, berdoa, janganlah engkau ya Tuhan membinasakan kami sebab perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang akal, yang meminta agar dapat melihat engkau. Nabi Musa kemudian mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, janganlah engkau ya Tuhan kami membinasakan kami akibat perbuatan orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang akal, yang ingin melihat zat engkau ya Allah. Ini doanya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa semuanya itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, tetapi mereka tidak akan dan tidak tahan dan tidak kuat menghadapi cobaan itu, sehingga mereka tetap mendesak Musa agar Tuhan memperlihatkan zatnya kepada mereka. Karena itulah mereka diazab dan dengan petir yang menimbulkan kematian bagi siapapun yang dikehendaki, yang disambar oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, sebagai penutup ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Anas, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, supaya saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku
dan memohon kepadaku, maka aku akan mengampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dosa yang kalian lakukan sebesar apa. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau meminta ampun padaku, niscaya akan aku ampuni. Niscaya akan aku ampuni engkau semuanya. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertobat menemui kepada aku akan mengampuninya. Betapa hebatnya Bapak, Ibu. Allah mendahulukan memberikan maaf daripada mendahulukan menyiksa, mengazab. Dalam hadis ini kita diperintahkan untuk senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Dosa kita seberapapun, kalau kita mengakui kemudian kita datang kepada Allah untuk minta maaf, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu saja Bapak Ibu rahimallah yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.